KPH Gibran Rakabuming Raka BSC merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Iriana. Lahir pada 1 Oktober 1987 di kota Solo. Gibran merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yakni Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Setahun kelahirannya, namanya dijadikan nama perusahaan ayahnya yang bernama CV Rakabu, yang bergerak dalam usaha mebel. Gibran Rakabuming menghabiskan masa kecilnya di kota kelahirannya. Namun, setelah lulus SMP, Gibran melanjutkan sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Selanjutnya, meneruskan studinya ke Management Development Institute of Singapore atau MDIS dan University of Technology in Perth, Sydney, Australia yang tamat tahun 2010. Gibran tinggal di luar negeri hampir 8 tahun dalam menyelesaikan sekolahnya. Ia tumbuh mandiri jauh dari kedua orang tuanya. Saat ia hidup jauh dari keluarga, ayahnya di Indonesia menjadi orang penting. Saat itu, pada tahun 2005, bapaknya Joko Widodo alias Jokowi menjadi wali kota Solo periode 2005 hingga 2010. Sekembalinya ke Indonesia, ayahnya mengalami kenaikan jabatan, mulai dari wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ke-7 periode 2014-2019. Namun, bagi Gibran, tak menghalangi dirinya untuk berkarya dan bekerja dengan kemampuannya sendiri. Ia tak mau memanfaatkan posisi orang tuanya. Ia justru mulai merintis dari bawah. Sekembalinya ke tanah air, Gibran merintis bisnis catering Chili Pari pada Desember 2010. Berkat usahanya tersebut, ia pun dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJI Kota Solo. Ia juga mendirikan House of Knowledge yang berfungsi untuk melatih karyawan-karyawan lepas catering Chili Pari, terutama dalam bahasa Inggris. Bersama adiknya Kaesang Pangarep, Gibran membuka bisnis Cafe Markobar yang pada awalnya hanya berdomisili di Solo. Cafe yang menjual aneka martabak itu sempat viral di media sosial. Selang beberapa lama setelah itu, Gibran pun menjajal bisnis baru di bidang reparasi produk kenamaan Apple dengan nama e-color. Konsep yang ditawarkan juga menarik, karena customer tinggal menunggu di rumah, nanti tukang reparasi akan datang ke lokasi. Pria yang memiliki jiwa wirausaha ini pun kembali bekerja sama dengan adik bungsunya untuk meramaikan bisnis e-commerce dengan berjualan jas hujan bertuliskan "Tugas Negara Bos" yang hanya dibanderol 150 ribuan saja. Pada Juli 2019, Gibran dinobatkan sebagai calon favorit pemilihan umum Wali Kota Solo 2020. Menurut survei Universitas Slamet Riyadi yang berbasis di sana, pada bulan September, Gibran mendaftar sebagai anggota PDIP, partai politik yang sama dengan ayahnya, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota. Partai tersebut secara resmi mendukung Gibran sebagai calon wali kota pada Juli 2020. Memasangkannya dengan Ketua Dewan Kota Teguh Prakosa. Pada akhirnya, pencalonan Bagio Wahyono yang berprofesi sebagai penjahit disetujui pada 6 September 2020. Pencalonan Gibran juga ditentang oleh aktivis Halim HD yang menginginkan suara untuk kota kosong daripada untuk kandidat yang memiliki koneksi baik. Gibran memenangkan pemilihan umum setelah meraih 86,53% suara. Gibran dan pasangannya, Teguh Prakosa, menghabiskan dana hampir 30 kali lipat lebih banyak untuk berkampanye dibandingkan lawan politiknya, yakni Bagio. Gibran menjabat sebagai wali kota Solo pada 2021. Selama menjabat wali kota Solo, Gibran rupanya pernah meraih beberapa prestasi, yang diantaranya masjid ini dibangun di bawah kepemimpinan Gibran di Solo yang didirikan pada November 2022 lalu. Masjid Raya Sheikh Zayed Solo ini memiliki luas mencapai 3,6 hektar dan mampu menampung 10.000 orang. Selain itu, masjid ini juga menjadi salah satu tempat ibadah yang menjadi ikon kota Solo. Pada saat menjabat wali kota Solo, Gibran juga memperhatikan fasilitas umum untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas. Shelter Manahan merupakan sebuah food court yang memiliki konsep dengan jogging track di Stadion Manahan.
Shelter Manahan juga kerap digandrungi masyarakat karena lokasinya berdampingan dengan stadion ternama di Solo, yakni Stadion Manahan. Gibran juga melakukan revitalisasi terhadap sejumlah tempat yang menjadi ikon bagi kota Solo. Beberapa di antaranya seperti Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto. Dalam program revitalisasi itu, Gibran menata kawasan Ngarsopuro yang diperpanjang menjadi pusat industri kreatif dengan cara menghubungkan Night Market Ngarsopuro dengan Jalan Gatot Subroto. Selain melakukan revitalisasi terhadap fasilitas umum dan kawasan ikonik, Gibran juga melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pasar agar terlihat lebih bersih dan nyaman untuk pengunjung. Gibran juga melakukan revitalisasi terhadap beberapa taman di kota Solo yang ditujukan untuk menarik destinasi warga luar Solo. Sentra IKM Mebel Gilingan merupakan sebuah lahan seluas 5.000 meter persegi. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang ikonik di Solo karena menjadi sentra yang mendukung kualitas dan pemasaran produk-produk mebel di Solo. Melalui sejumlah program dan rencana yang dijalankannya, Gibran menjadikan kota Solo salah satu wilayah yang memiliki tempat wisata menarik. Gibran mengklaim bahwa kota Solo mencatat pertumbuhan ekonomi yang melonjak hingga mencapai 6,25% pada tahun 2022. Kendati memiliki sejumlah prestasi ketika menjabat sebagai wali kota Solo, tentunya sejumlah kebijakan maupun program yang dicanangkan Gibran tak luput dari pro dan kontra masyarakat. Dalam hal asmara, pada bulan Juni 2015, Gibran menikah dengan putri Solo, Selvi Ananda Putri. Selvi Ananda lulusan SMA Negeri 1 Surakarta. Ia melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB. Ia merupakan sarjana akuntansi yang berhasil menyelesaikan studinya selama 4 tahun, terhitung dari 2007 hingga 2011. Gibran dan Selvi telah dikaruniai seorang putra bernama Jan Etes Sri Narendra yang lahir pada 10 Maret 2016. Gibran Rakabuming Raka melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2022 sebesar 26 miliar yang dilaporkannya terakhir pada 31 Januari 2023. Harta Gibran ini naik 734 juta dibandingkan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN 2021. Kepemilikan aset terbesar Gibran adalah properti. Ia tercatat melaporkan kepemilikan atas 7 bidang tanah dan bangunan senilai 17 miliar yang tersebar di kota Solo dan Kabupaten Sragen. Masih menurut LHKPN, semua tanah dan bangunan milik Gibran diakui sebagai hasil sendiri alias bukan berasal dari warisan atau pemberian dalam bentuk lainnya. Kemudian, Gibran memiliki harta lainnya senilai 5,52 miliar. Kas dan setara kas senilai 3,1 miliar dan utang senilai 551 juta. Untuk aset bergerak berupa kendaraan, Gibran melaporkan kepemilikan 4 mobil dan 3 motor dengan nilai taksiran 332 juta. Pada akhir tahun 2022, beberapa kelompok pendukung Jokowi mulai mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2024. Pada saat pengesahan, kriteria untuk menjadi calon wakil presiden adalah berusia 40 tahun ke atas, sedangkan Gibran baru berusia 37 tahun pada saat pemilu. Untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri, Mahkamah Konstitusi Indonesia di bawah kepemimpinan paman mertua Gibran, Anwar Usman, pada tanggal 17 Oktober 2023, mengeluarkan keputusan kontroversial yang menambahkan pengecualian usia minimum bagi individu yang telah terpilih menjadi pemimpin daerah. 4 hari kemudian, pada 21 Oktober 2023, Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presiden dari partai tersebut meski ia masih menjadi anggota PDIP. Keesokan harinya, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapres resminya. Gibran tak hadir saat pengumuman tersebut karena sedang bertugas sebagai wali kota Solo. Dia kemudian mengirim surat kepada ayahnya, sang presiden,
meminta izin dan maju untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden karena kekecewaan PDIP yang menahan diri untuk memecat Gibran di tengah tekanan dari beberapa kader karena langkah tersebut. Namun langkah hati-hati tersebut untuk menghindari kemarahan para pemilih pro-Jokowi gagal menghentikan migrasi pendukung yang seharusnya mendukung kandidat PDIP menjadi beralih mendukung pasangan Prabowo Gibran.